Zionisme. Itulah yang menimbulkan ketakutan, bencana, kematian, pembantaian, kejahatan perang. Genosida. Itu semua prinsip genosida. Itu kan Zionisme Israel. Yang puncaknya berdiri negara Israel dan lobbynya ada di Amerika sangat kuat. Tapi kan di konflik ini banyak hal-hal lucu guys, yang udah kayak komedi ya, bahwa ternyata pasukan Iran itu menggambar helikopter, gambar pesawat tempur gitu ya. Yang ternyata dari drone itu dibom gitu kan. Jadi sorry. Jadi ibaratnya dengan modal gambar aja bisa ngeluarin miliaran dolar hanya untuk ngebom gambar gitu kan. Ini kan jadi komedi itu di fakta-fakta peperangan. Ada lagi komedi kedua guys. Jadi Iran itu beli balon besar tuh yang bentuknya helikopter, bentuknya tank, itu juga kena bom. Jadi kalau dibeli 3 dimensi dari drone, nah ini kayak tank beneran ini, gitu kan? Ini footage-nya banyak banget. Tapi yang bisa melakukan produk-produk kayak gini kan, itu Cina. Di sini banyak mulai berseliweran nih, bahwa Cina berada di belakang Iran secara rahasia. Karena ada fakta pengiriman pesawat dari Cina menuju Iran, beberapa pesawat gini kan, di radar gitu kelihatan pengirimannya. Tapi ketika masuk wilayah Iran langsung nggak kebaca radar, langsung jadi ghost gitu, maksudnya siluman, langsung hilang gitu. Mungkin produk-produk itu juga dibawa juga kali dari Cina juga begitu ya. Iya. Tapi kan kalau secara diplomatis politis nggak ada pernyataan itu. Iya. Nggak ada pernyataan kalau dia ngebantu. Tapi mungkin nggak benar Cina bantu. Yang jelas sejak perang tahun lalu pemimpin Iran tidak pernah secara terbuka menyatakan minta bantuan Rusia, minta bantuan Cina. Tapi memang di lapangan ada namanya kapal mata-matanya Cina, namanya Liaowang 1. Itu beratnya sekitar 30 ton. Itu yang mengirim dia posisinya ada di Teluk Oman, di perairan internasional. Artinya nggak boleh diserang sama Amerika, walaupun ketahuan itu membantu. Yang kedua, ya karena dia posisinya di perairan internasional. Kedua, berani nggak Amerika selagi berperang dengan Iran, berperang juga dengan Cina kalau dia sampai ngancurin kapal ini Liaowang 1. Ya kalau perang sama Cina bisa kali nyerang ke Amerikanya langsung. Iya pasti. Punya kemampuan itu ya. Nah jadi kapal itu mengirim semua data satelit. Kan punya namanya aplikasinya Mizan kalau nggak salah. Itu semua aset Amerika di Timur Tengah, pergerakan kapalnya, pergerakan rudal intersepsinya di mana sistem pertahanan udara Amerika maupun Israel itu langsung real time ke Iran. Nah itulah yang membuat, makanya ada berita saya lupa tadi saya baca media Amerika apa Israel, para pejabat Amerika dengan Israel kaget kok ini sekarang lebih presisi, serangannya lebih presisi gitulah. Ya itu tadi, itu salah satunya supply data real time, data real time. Artinya kan sangat berguna sekali data real time itu. Dan juga ada beberapa senjatanya Iran, misalnya tuh buat enhance gitu. Ada upgrade gitu. Iya memang. Apakah ini juga bantuan dari Cina juga? Yang jelas Iran karena mereka diembargo oleh Eropa, oleh Amerika, otomatis Iran cuma lari ke Cina sama Rusia. Dalam konteks kerjasama pertahanan, kerjasama militer. Artinya ya kerjasama ya mungkin saling membeli atau juga saling alih teknologi. Itu kan sifatnya begitu. Yang jelas kita sudah lihat bagaimana peluru kendali hipersonik Khorramsar, kecepatannya 16 kali kecepatan suara. Terus juga peluru kendali Khaybar Sekhan. Itu ngambil nama perang Khaybar waktu umat Islam lawan Yahudi di Madinah. Itu kita lihat bagaimana itu bisa menghancurkan bisa lewat dari sistem pertahanan udara, baik itu Iron Dome, Arrow, David Sling maupun THAAD-nya Amerika di Israel. Itu semua bisa lewat. Makanya kita lihat banyak kehancuran walaupun juga banyak yang ditutupi pastinya. Iya, apalagi itu yang hulu ledaknya kalau cluster. Langsung 80 gitu kan. Iya, langsung. Itu kalau mau di-intercept tuh satu aja cuma bisa satu di antara 80 kan, berarti kan sisanya lewat gitu kan. Sisanya lewat Yang kalau kita lihat di langit-langit itu tuh jadi kayak hujan misil kan gitu kan. Sayang sekali memang penggambaran di dalam Tel Aviv ini
dilarang karena kan untuk diambil. Jadi satu itu, dua warga aslinya tuh pada ke bunker. Jadi yang ngambil orang-orang Palestina yang nggak boleh masuk bunker, yang tinggal di bukit-bukit. Mereka yang ngambilin gambarnya, yang diambil sama Al Jazeera gitu kan. Iya. Nah ketika diambil ya wah penampakan dari luar gitu kan. Iya. Nah kalau sekarang kita lihat Bang, berarti bener dong bahwa Israel ini punya agenda The Greater Israel. Inilah alasan utama yang sebenarnya kepengen ngambil Iran, Jordan, dan sebagainya gitu. Lebanon gitu ya. Iran, Lebanon ya yang diambil ya. Irak, sebagian Irak. Lebanon, Jordan, Suriah. Jadi negeri Syam, Palestina. Bahkan Arab juga ada yang ngambil. Iya, kan? Arab Saudi, sebagian Irak juga ada. Berarti ini alasan terbesarnya? Ya, kita tahu kemarin kan Menteri Luar Negeri Amerika Marco Rubio kan bilang, artinya itu bagian dari cita-cita Israel ya, kesimpulan kira-kira gitulah ucapan dia, bahwa apa yang dilakukan Iran sekarang ya itu bagian dari agresivitas dia dalam melakukan ekspansi di Lebanon, di Suriah, terus juga mulai masuk di Yordan. Itu kan daerah lembah Yordan ini sekarang udah mulai dicaplok sedikit-sedikit oleh Israel. Jadi itu memang bagian dari, karena di sini tentara Israel itu di samping itu ada logo kayak peta, yaitu sebenarnya peta Israel Raya yang menggambarkan wilayah yang ingin dicaplok oleh Israel sebagai bagian dari cita-cita Zionisme untuk membangun Israel Raya. Nah, itu dia guys. Jadi sebenarnya alasan utamanya itu. Yang kemudian pakai alih-alih ini konflik internal Iran, membebaskan hak asasi wanita yang ada di Iran. Kan alasan itu kan? Iya. Bagaimana wanita woman oppressed yang ada di Iran, mereka harus pakai hijab gitu. Kalau nggak pakai dibunuh atau ditangkap segala macam. Jadi ada campaign wanita-wanita buka hijab gitu kan? Iya. Di sana kan itu. Kalau emang itu adalah hak asasi manusia, hak asasi wanita yang ada di Iran, sangat kontraproduktif dengan apa yang mereka lakukan ketika mereka ngebom TK Putri. 181 putri anak-anak itu meninggal guys. Wanita juga kan berarti kan. Setelah itu langsung atlet voli 40 orang wanita semua juga kena. Ini kan mana hak asasi manusia, yang ngabisin dia sendiri. Dibilang katanya ini untuk meliberasi wanita-wanita yang ada di Iran gitu. Sampai kemudian yang diskusi wanita juga. Jadi alasannya kelihatan kalau cuma di pembenaran aja ya. Iya, saya itu 3 kali ke Iran. Terakhir 2023. Setelah masa Amin ini kan 2022 tuh rame. Yang dianggap nggak berjilbab akhirnya meninggal. Kontroversi yang menimbulkan demo besar-besaran. Kedua saya 2024. Jadi saya ketemu ke mall, terus lihat di jalan. Jilbab yang menurut kita di sini rapat, di Iran tuh cuma kerudung kelihatan. Ya kerudung. Bahkan leher perempuannya pun kelihatan bagian lehernya. Iya. Jadi nggak jilbab seperti yang berlaku di kita. Enggak, justru kalau di sana enggak, tapi kalau yang untuk ditaruh di sosial media seolah-olah opres itu pakai burka segala seolah-olah. Padahal kalau kita di sosial media wanita-wanita Iran banyak cuma kerudung atas doang kan. Iya, benar. Buka cuma kayak kerudung aja dan itu pun nggak ada masalah kan. Nggak ada masalah ya. Jadi nggak ada masalah sama sekali. Jadi memang akhirnya kita harus punya sikap begini. Ketika Barat menggambarkan ideologi revolusinya Iran, ini kan ideologi revolusi, hasil revolusi Islam, itu sesuatu yang mengancam perdamaian, menakutkan, mengerikan bagi peradaban manusia atau negara lain. Ternyata itu tidak terjadi. Iran tidak terbukti membuat senjata nuklir karena IAEA udah bolak-balik. Dan terakhir kan Selasa pekan lalu kan Rafael Grossi bilang tidak ada bukti kok dari hasil inspeksi kita Iran ingin mengembangkan senjata nuklir. Berarti mengerikan bagi mereka, bukan bagi orang membantu dunia, bukan. Dan malah sebaliknya faktanya, ini bicara fakta Pak Ari. Zionisme itulah yang menimbulkan ketakutan, bencana, kematian, pembantaian, kejahatan perang. Genosida. Itu semua prinsip genosida itu kan Zionisme Israel. Yang puncaknya berdiri negara Israel dan lobbynya ada di Amerika sangat kuat. Makanya tidak heran semua presiden Amerika ataupun elit Amerika baik secara politik, ekonomi maupun militer itu masuk dalam golongan Israeli firsters. Orang-orang Amerika baik dia Yahudi atau non-Yahudi yang menempatkan kepentingan Israel sebagai prioritas kebijakan luar negeri pertama Amerika.
Tapi mereka tuh banyak menunggangi agama sebagai campaign pembenaran, ya kan? Iya. Yang kemarin kalau nggak salah Department of War-nya Amerika bilang ini perang suci kan dibilang. Iya. Udah mulai main-main agama nih. Iya. Gitu. Kita lihat mana yang lebih baik agama mereka, agama kita. Memang begitu. Ini untuk apa? Biar ada pembenaran. Karena alasan secara rasional kan nggak ketemu nih. Iya, benar. Alasan rasional untuk ngelakuin penyerangan ini udah nggak ketemu. Iya. Membebasin wanita udah nggak jelas gitu segala macam. Terus alasannya apa? Akhirnya sekarang pakai alasan agama, seolah-olah emang udah ini misi adalah misi Tuhan, dibilang gitu kan? Iya, memang. Gitu. Kenapa dia pakai alasan itu lagi? Ya karena memang seperti tadi Pak Ari bilang, nggak ada alasan yang bisa diterima akal sehat. Iran nggak ada ancaman apa-apa kok, nggak pernah nyerang negara lain. Sedangkan Amerika sejak berdiri sudah berapa kali dia menciptakan perang di berbagai dunia. Israel sejak berdiri sudah berapa lama dia melakukan menghabisi, membasmi rakyat Palestina, dan puncaknya 2 tahun kemarin dunia sepakat karena ICJ yang bilang terjadi genosida di Gaza. Amnesty International juga, Human Rights Watch juga bilang. Jadi ada pola yang mirip nih Bang kalau nggak salah. Ketika didirikan negara Israel, itu kan dengan alasan bahwa mereka adalah tanah yang dijanjikan, begitu kan. Dan ini udah tanah yang dijanjikan, emang haknya harus punya negara sendiri. Ini sama kayak bangsa Kurdi nggak punya negara kan, itu orang Yahudi ini kan. Nah alasannya adalah agama. Tapi pendirinya adalah seorang ateis benar kan? Theodor Herzl itu seorang ateis gitu. Nggak ada urusannya sama agamanya dia Taurat atau enggak gitu kan. Udah gitu sekarang nih para pemimpin dunianya nih baru ketahuan di Epstein Files. Mereka juga nggak nyembah agamanya, mereka nyembah Baal gitu. Kaum-kaum yang penyembah pagan. Jadi alasan agama ada dibuat sebagai campaign untuk mendapatkan simpati orang banyak dan pembenaran untuk ngelakuin itu. Padahal alasannya adalah ekonomi gitu ya, bisnis, berkuasa, begitu kan Bang? Iya benar. Ini menarik ya, sudah mulai kelihatan puzzle-puzzlenya beberapa episode kita yang lalu gitu. Bahwa akar dari kerusakan dunia Zionis itu turunannya Secret Society ini turunannya Templar katanya. Templar itu turunannya Crusade. Jadi dari dulu mereka udah punya nafas seperti itu ya. Iya. Jadi ada yang menarik Pak Ari, mungkin banyak orang yang belum tahu narasi ini. Jadi Zionisme itu sebenarnya bekerja sama dengan Nazi. Jadi Nazi sama Zionisme itu bekerja sama. Logikanya gini. Jadi yang saya dapat narasinya, semua orang Yahudi, ini kan rata-rata Yahudi dari Eropa yang datang ke Israel. Ashkenazi. Iya. Itu semua orang Yahudi yang hidup di Eropa kan udah mapan. Orang Yahudi ini kan pintar dagang, pintar niaga. Tiba-tiba Zionisme punya gerakan pindahin mereka ke negara antah berantah. Palestina kan negara antah berantah buat mereka. Mereka yang udah hidup mapan, punya toko, punya penghasilan tetap, punya rumah, punya keluarga, punya investasi ya segala macam lah di Eropa. Ternyata tiba-tiba mereka disuruh pindah. Siapa yang mau pindah dari sebuah tempat mereka lahir di situ, mungkin dari kakeknya, dari buyutnya, tiba-tiba disuruh pindah ke negeri yang namanya Palestina. Di situ mereka harus bertukar profesi, belajar lagi jadi bertani. Makanya kan dimulai dengan kibbutz, komunitas pertanian. Nah, karena tidak ada yang mau, logikanya nggak ada yang mau, Pak Ari. Misalnya kita sudah punya toko di situ, sudah ya punya penghasilan bagus, mapan, hidup mapan, punya rumah, punya keluarga. Dulu juga kakek kita di situ, orang tua kita di situ. Tiba-tiba kita disuruh pindah di saat kita masih hidup di situ. Nah, karena tidak mau, makanya Nazi dengan Zionisme sepakat membuat isu anti Yahudi. Antisemit. Makanya dibantai semua orang Yahudi. Yang tidak mau dibantai, yang mau aman. Kalau yang mau pindah ke Palestina aman. Yang tidak mau itulah yang dibantai. Nah, itu ada narasi juga. Jadi sebelum mereka dikirim ke sana, itu Nazi dengan Zionisme mendirikan camp pendidikan lah. Nanti mereka tinggal di Palestina tuh seperti ini daerahnya, mereka harus begini, tinggalnya begini. Jadi mereka diajarkan bagaimana untuk hidup di negeri baru yang antah berantah. Buat mereka mungkin tidak pernah terpikirkan. Mereka harus berubah dari seorang pedagang, saudagar, disuruh jadi petani. Nah itu jadi dibikin, kalau tidak salah jumlahnya waktu itu 40. Nah itulah yang narasi yang saya baca. Saya juga kaget dan masuk logika karena tidak ada orang Yahudi yang udah mapan tinggal di Eropa, nyaman, mapan, tiba-tiba disuruh pindah ke negeri antah berantah yang namanya Palestina dan mereka harus berubah jadi petani. Makanya saya bilang narasi itu masuk akal. Mungkin belum banyak yang baca itu, saya pernah baca itu narasi. Ini di sosial media lagi ramai lagi bahwa Holocaust sebenarnya sebuah campaign. Nah itu. Jadi aslinya nggak pas, jadi nyambung dengan narasi saya. Bahwa kayak di sebuah concentration camp kemudian digas gitu, nggak ada buktinya katanya.
gitu. Oh, tapi orang-orang berani ngomong gitu nggak tahu gimana sekarang ada kan gitu kan. Nah, iya. Itu tapi videonya lagi keluar lagi nih bang. Iya. Bahwa ini sebuah campaign untuk membenarkan mereka tuh jadi naik derajat gitu kan. Kemudian diterima di seluruh dunia gitu. Kemudian mereka emang alasannya campaignnya juga para Yahudi biar pada pindah keluar dari Eropa gitu kan. Benar. Ini karena aneh ketika campaign antisemit ya guys ya dikeluarkan. Sem itu kan anaknya Nabi Nuh. Sedangkan bangsa Semit itu adanya di Timur Tengah, guys. Bangsa Semit itu tuh orang-orang Arab, orang-orang Palestina gitu ya. Itu bangsa Sem. Kalau orang Eropa tuh Hafid gitu kan. Nah, ketika dia bilang antisemit, orang Palestina itu Semit. Jadi kalau dia bilang antisemit, mereka ini yang antisemit kalau anti Palestina, kan gitu. Karena itu orang Eropa kan itu. Si Israel yang sekarang. Iya benar. Banyak kan Eropa Askenazi. Bener. Polandia, terus Belarusia, nggak ada pemimpin Israel sekarang yang asli lahir di sana, nggak ada. Nah makanya kalau dibilang antisemit berarti anti Arab. Nah kalau gampangnya begitu, coba aja baca Google, baca ChatGPT. Antisemit itu berarti anti Arab, karena yang orang-orang anak keturunan Semit itu orang Timur Tengah, Middle East. Jadi bilang antisemit itu ngelakuin itu untuk bangsa Eropa nih, orang Eropa yang anti keturunan Arab. Biar kampanyenya dulu orang Yahudi itu ngajak-ngajak yang keturunan Yahudi, keturunan Arab, yuk sama-sama lawan Eropa, kan kayak gitu. Sekarang kejadian ada di Palestina, dibilang antisemit. Yang nyerang Palestina lo yang antisemit, berarti Palestina juga semit. Ini guys, sejarahnya diputer-puter sama yang menang. Jadi seolah-olah kita tuh cuma baca, kalau orang yang nggak nyari tahu, ini doang emang ngikutin doang emang ya? Iya memang. Kalau sekarang polanya kelihatan nih kayak apa dilakukan di Iran. Iya. Ini seperti pola yang dilakukan seperti waktu zaman jatuhin serangan Turki kan? Iya. Rame-rame ngomporin bangsa Arab untuk musuhin Turki. Iya benar. Tapi Turki terguling kan ini waktu benar. itu kan. Nah sekarang posisinya diulang lagi di Iran. Iya. Jadi seolah-olah dulu. Jadi yang dibicarakan segelintir orang tuh yang dulunya. Ketika zaman Shah Reza, memang Iran punya hubungan diplomatik dengan Amerika. Punya hubungan diplomatik dengan Israel. Nah kalau sekarang kan udah berubah rezim. Jadi jangan bicara yang dulu, bicara rezim yang sekarang yang udah berkuasa dari tahun 1979. Kalau yang dulu pro Amerika, punya hubungan baik dengan Amerika dan Israel. Kalau yang sejak 1979 kan udah berubah. Bahwa mereka anti Zionis, otomatis anti Amerika. Ya makanya diprofilkan sebagai musuh. Iya. Sekarangnya jadi musuh bersama kan. Iya benar. Kalau dulu sahabat ya sekarang udah berbeda. Nah, kalau dulu Lawrence Arabia ngadu domba bangsa Arab untuk melawan Turki. Gitu kemudian ada fakta perjanjian perdamaian ya Balfour, nggak taunya buat mereka semua kepentingan mereka. Sekarang diulang lagi sama Iran berarti nih. Netanyahu fitnahin bangsa Arab untuk musuhin Iran. Masalahnya sekarang bangsa umat muslimnya gampang banget diadu dombanya untuk saling memusuhi begitu. Nah, terakhir Bang Untung saya mau nambahin begini. Nggak kebayang kalau rezim anti Zionis di Iran ini jatuh. Artinya hegemoni Amerika ini nggak ada yang ngimbangin. Hegemoni Israel ini nggak ada yang ngimbangin. Berkuasa banget ya. Makin berkuasa. Karena Hizbullah nanti nggak ada yang bantu. Nggak mungkin Erdogan bantu Hizbullah. Dia punya hubungan diplomatik dengan Israel. Punya hubungan baik dengan Amerika. Anggota NATO lagi. Nah, terus juga nggak ada yang bantu lagi Hamas dengan jihad Islam. Nggak mungkin Erdogan bantu. Erdogan berhubungan dengan penjajah Palestina kok. Dan juga dia punya hubungan baik dengan negara yang selalu menyokong penjajahan Palestina yaitu Amerika. Jadi ya kalau nggak ada Iran, ya istilahnya ya Palestina ya selesai. Tapi bicara mengenai Erdogan sendiri, kalau nggak salah, setelah Iran keluar pernyataan kan, setelah Iran maka Turki berikutnya. Kalau mereka berhasil dengan Iran, maka Turki yang akan diserang berikutnya. Kan udah pernyataan itu Naftali. Terbuka. Mantan Perdana Menteri. Secara terbuka dia ngomong gitu kan. Gitu. Dan di Epstein Files juga Erdogan juga dianggap sesuatu yang mengancam. Tapi waktu itu lebih mengancam Imran Khan, makanya digulingkan. Iya. Bahkan bukan berarti Turki kemudian nggak berpihak pada Islam juga. Memang mungkin itu siasat politik kali Bang. Kalau saya melihatnya begini, siapapun negara Muslim yang punya hubungan diplomatik dengan Israel, kalau dia serius dukung Palestina, jujur, serius, itu yang pertama kali dilihat ya cuma satu, berani nggak mutusin hubungan diplomatik dengan Israel. Buktinya genosida 2 tahun nggak ada satupun. Azerbaijan, Turki, Yordan, Mesir, Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, Kazakhstan,
Turkmenistan, Albania, Kosovo, Albania. Itu kalau nggak salah 14 atau 15. Itu nggak ada yang berani chat, nggak ada yang berani punya putusin hubungan. Itu menurut saya itulah indikator paling jujur yang pertama bisa mereka lakukan. Tapi kan nggak dilakukan. Memutus hubungan dengan Israel. Itu kalau ternyata malah jadi bikin satu grup sama Israel gimana tuh? Ya udah kelihatan sekarang ada di Dewan Perdamaian kan isinya ada Israel, kan aneh. Ada Amerika yang dukung Israel, di situ pun Israel ada di situ. Penjahat perang lagi yang jadi wakilnya Israel. Dan setelah Turki, kabarnya yang disasar adalah Arab Saudi. Jadi memang punya rencana besar yang saya rasa ini kalau nggak dihentikan sekarang, kapan lagi, gitu kan? Nah ini sebuah momentum sih sebenarnya Bang ya. Iya. Ada poin juga yang menarik di sini. Kasus ini, perang ini, karena justru panitia Board of Peace sebagai pelaku penyerangan atau peperangan terhadap negara lain, pelaku peperangan yang terjadi saat ini. Kemarin saya dengar Presiden Prabowo bertemu dengan para ulama dan memberikan pernyataan akan keluar dari BOP. Tapi belum keluar sampai sekarang. Iya, maksudnya sudah ada kemajuan lah, bilang udah akan keluar karena pelaku utamanya dari peperangan yang besar ini di Middle East justru adalah panitianya BOP. Jadi ibaratnya mereka bilang sebagai board of perdamaian gitu loh. Ya, perdamaian. Tapi justru mereka lah si pelaku perang gitu kan, ya kontradiktif gitu. Iya benar. Tapi memang ketika kalau misalnya presiden mau berbicara demikian, itu keren. Maksudnya ya memang konsekuensi itu gitu. Tapi kita lihat dulu mudah-mudahan benar-benar dilakukan gitu kan. Iya. Kalau pendapat Bang Faisal gimana? Ya sangat disayangkan ya, kelihatan sekali ada kecenderungan berpihak ke Amerika maupun Israel. Pertama, presiden terlambat mengucapkan duka cita. Setelah beberapa hari baru ngucapin duka cita, itu pun lewat surat. Padahal dia bisa menghubungi Presiden Masoud Pezeshkian. Itu kan jauh lebih elegan lah, langsung telepon presidennya daripada ngasih surat lewat kedutaan. Kan itu beritanya. Yang kedua, tidak mengutuk. Padahal kita selalu mengklaim cinta damai, mementingkan dialog, selalu menghormati prinsip hukum internasional, piagam PBB. Tapi kita tidak berani mengutuk Amerika dengan Israel yang sudah melanggar hukum internasional, melanggar piagam PBB. Nggak ada kutukan. Nah yang ketiga, harusnya ya Presiden Prabowo bukan mengusulkan menjadi mediator, karena situasinya rumit, nggak akan diterima. Apalagi posisi tawar kita lemah. Harusnya Presiden Prabowo langsung memutuskan ini momen yang tepat untuk keluar tanpa berbicara lagi. Dia langsung mengumumkan terbuka, bikin pidato atau jumpa pers, semua media domestik maupun asing diundang, mengumumkan bahwa Indonesia resmi per hari ini keluar. Harusnya begitu itu yang dilakukan. Ya mungkin ada hal politis yang belum kita paham kali ya. Karena beliau akhirnya memutuskan untuk baru kemudian sounding akan keluar, tapi nggak tahu belum. Atau belum, saya belum tahu ya. Mudah-mudahan akan lebih baik, dan kalau banyak yang mungkin melakukan hal yang sama, maka mereka akan merasa dikucilkan, dan itu lebih bagus sebenarnya. Mereka kan lagi cari dukungan sih sebenarnya kan si dua ini nih. Nah Bang, ada lagi pandangan lain nih, bahwa penyerangan terhadap Iran karena Iran itu pintunya ke Cina. Gitu. Arahnya ya kalau misalnya mau nyerang langsung Cina, pasti kalau Iran reaktif. Tapi ketika Iran diserang, Cinanya diam gitu. Tapi mungkin ngasih bantuannya diam-diam gitu kan. Cuma kalau misalnya Iran sudah tunduk, maka akan lebih mudah kemudian untuk menyerang Cina karena nempel. Bikin pasukan base militer kayak di situ, apa segala macam yang ngarahin ke Cina. Itu udah pasti. Dan semestinya Cina juga udah mulai berpikir, kalau Iran jatuh bahaya buat dia, kan begitu misalnya kan? Makanya dia pasti akan supply. Sangat disayangkan sih Cina dan Rusia nggak terang-terangan. Kalau terang-terangan, mikir itu mereka berdua nih, gitu kan? Nah, mungkin nggak itu teori seperti itu, pendapat seperti pandangan politik kayak gitu? Ya kemungkinan itu selalu ada. Tapi yang jelas ini adalah perang keduanya Iran dengan Israel. Walaupun Amerika muncul terakhir tahun lalu, sekarang dari awal. Dan kita lihat untuk sebuah negara superpower seperti Amerika, superpower dunia, terus Israel superpower Timur Tengah dengan dukungan Amerika, ini ngelawan negara yang sudah mereka sanksi,
istilahnya udah lemah lah secara ekonomi, secara militer. Tapi ternyata masih ngelawan. Sekarang udah minggu kedua mereka. Bahkan itu terakhir itu jenderal juru bicaranya Garda Revolusi Islam Iran, Brigadir Jenderal Ali Naini, dia bilang kita siap perang untuk 6 bulan. Dan Pentagon kabarnya itu majalah Politico Amerika yang merilis sedang menyiapkan rencana untuk perang selama 100 hari atau 3 bulan. 3 bulan. Atau bahkan bisa sampai September. Di situ sih beritanya seperti itu. Yang jelas 3 bulan. Artinya perang akan berlangsung lama. Nah, tinggal kalau dilihat dari endurance, ketahanan, Iran sudah buktikan dengan perang lawan Irak 8 tahun. Nah, Israel kan baru perang terlama 2 tahun. Itu pun lawan milisi lagi, bukan lawan negara. Artinya nggak seimbang yang dilawan. Nah, ini baru negara dengan negara. Dan kelihatan Israel keteteran. Waktu Hamas dengan Jihad Islam atau Hizbullah lawan Israel waktu perang Gaza kan Hizbullah juga ikut. Kerusakan yang dialami Israel baik di Tel Aviv, di Haifa, ataupun permukiman Yahudi di Yerusalem kan nggak terlalu kelihatan. Karena ya persenjataannya beda. Persenjataan sebuah milisi dengan sebuah angkatan bersenjata dari sebuah negara. Secara anggaran mereka lebih banyak. Secara sistem lebih bagus. Secara pelatihan juga lebih bagus. Terus secara persenjataan juga lebih bagus. Artinya ini baru perlawanan seimbang. Dan kita lihat dulu tahun lalu 12 hari. Ini kan sekarang udah mulai, kalau hitungannya Sabtu kan Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Ini udah Senin. Artinya udah 11 hari. Nah, yang jelas Iran sudah bilang, Ali Larijani itu ketua sekretaris Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran, kita siap berperang lama melawan Amerika dengan Israel. Pertanyaannya di sini tinggal dilihat apakah Amerika dan Israel siap. Kan makanya sudah ada berita bahwa Trump minta gencatan senjata di awal-awal perang tuh lewat Perdana Menteri Italia. Tapi ditolak sama Iran. Yang jelas Iran sekarang bola itu ada di tangan Iran. Iran tidak pernah punya niat sejauh ini dari komentar semua petingginya untuk gencatan senjata. Artinya mereka tidak punya niat untuk menyerah karena mereka posisinya di posisi korban yang memang harus membela diri. Nah itu. Nah, ini seperti Gaza kedua nih. Kan Iran sudah di embargo dalam keadaan lemah, tapi ngelawan. Seperti halnya mereka juga ngelihat Gaza ini cuma sekecamatan. Yang nyerang itu Amerika, Israel, Prancis, Inggris, segala macam adidaya dengan semua segala kemodernan senjatanya. Sampai sekarang nggak tunduk juga itu Gaza. Karena memang apa? Karena menolak untuk menyerah. Nah, hal ini yang mungkin jadi momok buat mereka ya. Kalau sebuah negara kalau dalam keadaan terdesak nggak ada pilihan lain selain melawan, itu nggak bisa ditaklukkan dengan mudah. Dan kayaknya ada rasa bisa jadi sedikit penyesalan ya, kalau bisa dibilang. Berarti ini strategi yang salah. Karena kalau makin panjang, kerugian makin besar mereka nih. Dan di sini yang paling diuntungkan menurut Pak pengamat Bang, yang paling diuntungkan adalah Cina katanya. Karena secara ekonomi suplai minyak semua akan berkurang, ya kan? Bisnis akan runtuh. Dolar juga pasti akan jatuh kalau misalnya fair gitu. Pasti akan jatuh. Secara ekonomi lama-lama kekayaan Amerika juga akan terkuras karena perang, gitu kan. Dan Cina ekonominya akan naik, sudah menang perang lawan Amerika tanpa ngeluarin peluru. Ya, benar. Jadi tanpa ngeluarin peluru, persaingan ekonomi antara Amerika sama Cina udah dimenangkan Cina. Amerika sedang memiskinkan dirinya sendiri dengan cari gara-gara sama negara yang salah. Secara ekonomi, Cina nggak usah ikutan perang, balik sendiri ekonominya. Tapi dia pasti sudah menyiapkan alutsista yang edan sih sebenarnya, kalau apa-apa nyerang ke dia, dia udah siap. Jadi kalau sekarang gejolak politik yang terjadi dan juga gejolak ekonomi ini pasti akan membuat goyang negara, apakah itu Amerika ataupun Israel. Benar nggak Bang? Ya, semakin lama perang pasti akan mempengaruhi anggaran masing-masing negara itu tadi sendiri. Terakhir saya baca, saya lupa laporan mana, itu seminggu pertama aja udah 6 miliar dolar biaya perang yang dikeluarkan Amerika bersama Israel. Amerika kalau tidak salah, karena itu media Amerika. 6 miliar, 4 miliar diantaranya untuk amunisi, ya termasuk rudal intersepsi untuk nyegat peluru kendaraan Iran ataupun drone Iran. Jadi memang seminggu aja 6 miliar. Artinya kalau misalkan
Pentagon benar menyiapkan rencana dan itu dilaksanakan Trump untuk perang 100 hari. Berarti kan 100 hari 12 kali 6. Iya. 12 bagi 100 bagi 7 karena kan hitungannya per minggu tadi. 9 kali 6. 9 kali 7 10. Enggak, 12 kali 7. 13 kayaknya. Berarti 50 miliaran lah siapin. 13, iya. Artinya 13 minggu kali 6 miliar. Itu sekitar 78 miliar. 78 miliar itu baru biaya istilahnya itu, belum kerugian ekonomi. Ini baru biaya yang keluar, belum. Baru biaya perang ansih. Belum casualties kerugian. Nah, yang ada di Israel dan juga ada di Amerika. Iya, belum itu. Jadi memang ya butuh biaya besar kalau memang Amerika sama Iran ingin berperang lama. Tapi sejauh mana? Karena kan ini kan mereka semua punya kasus. Kita tahu sebelum perang Trump dihajar Jeffrey Epstein file. Dia ketahuan pedofilia, ada di sana, main dengan anak kalau kita 14 tahun. Nah, itu kan ada kasus. Nah, sama Netanyahu punya kasus korupsi. Setelah perang Gaza selesai harusnya dia menjalani sidang, tapi ternyata dia bikin perang dengan Iran. Artinya sidang itu kan akhirnya bis lagi. Dia bisa istilahnya absen karena situasi darurat, negara sedang dalam keadaan perang. Jadi memang dua ini baik Trump maupun Netanyahu punya masalah pribadi yang harus ditutup dengan perang. Oh ya, jadi seolah-olah isu itu akan tertutup gitu ya? Ya, isu itu akan tertutup. Isu pedofil Trump dan isu korupsinya Netanyahu. Nah kalau sekarang juga kalau kita lihat banyak yang bilang bahwa Epstein Files ini adalah sebuah gertakan atau ancaman. Kalau nggak menuruti apa yang mereka bilang, nih gue keluarin nih, gitu. Ya dikeluarin ini sebenarnya masih disensor-sensor, gitu. Ini aja udah mengerikan. Tapi kalau nggak nurut, maka akan dijabarin semua. Ternyata bukan 6 juta guys, ada 10,5 juta files. Bayangin, yang keluar ini baru 3 juta. Itu juga disensor. Berarti segila apa ini Epstein Files ini ya? Punya daya tawar dan daya pressure untuk pemangku kebijakan dan juga politisi-politisi yang memiliki tombol button. Bahaya juga ini filesnya. Iya, karena memang yang dari dokumen itu yang sudah dibuka, ternyata dia itu kan agen Mossad yang di zamannya Ehud Barak. Ya. Ya, kan waktu itu Perdana Menteri Jeffrey Epstein. Ya, itu kan punya hubungan baik dengan Ehud Barak. Ya, makanya ketika apartemen Jeffrey Epstein yang di New York Manhattan itu kan, yang nanganin keamanannya kan Israel langsung. Karena Ehud Barak sering main ke situ. Ya, dan juga bapaknya dari si siapa namanya istrinya itu adalah anak dari Maxwell yang merupakan head Mossadnya yang ada di Inggris gitu. Ya udah nggak mungkin enggak gitu kan. Maka mereka yang kemudian menjalankan bagaimana perputaran di dunia. Orang bilang mereka adalah kaki tangannya dari keluarga R gitu. Mereka lah yang pelaksananya gitu kan. Ini jadi mulai terbuka teman-teman semuanya. Apa yang terjadi di Palestina ternyata membuka banyak tabir. Sampai sekarang kita jadi baru melihat sesuatu yang dulunya dibilang ini kayaknya konspirasi, cocokologi, teori segala macam. Ini lagi dijalankan nih di depan mata kita. Bagaimana politik yang sedang terjadi sekarang ini. Dan yang langsung head to head menghadapinya adalah Iran. Nah sekarang ini kalau kondisinya Iran ready 9 bulan. Amerika ready 3 bulan. Iran 6 bulan. 6 bulan. Amerika ready 3 bulan. Kenapa mereka ngomong begitu? Karena mereka harus menyiapkan anggaran. Yang kena impact siapa? Yang kena impact adalah warga. Amerika doang? Enggak. Indonesia pun bisa kena salah satunya. Karena ketika anggaran, warga sana pajaknya bisa tambah naik. Ya kan, kebutuhan pokok juga naik, ditambah minyaknya. Hormuz ditutup ya? Ditutup. Diseleksi sebenarnya. Rusia, Cina boleh lewat kalau tidak salah, infonya begitu. Termasuk Pakistan kalau tidak salah. Rusia, Cina lah yang pasti boleh lewat kalau kapal dagang itu. Kalau yang lain nggak boleh lewat. Tapi yang lain nggak bisa lewat. Ya, yang lain nggak bisa lewat. Itu impactnya baru berapa lama bisa terasa tuh sama Eropa dan yang lain? Sebenarnya udah terasa dari awal ketika perang itu sendiri terjadi. Itu hari Senin atau Selasa, kan serangan mulai Sabtu perang. Selasa itu minyak udah dari 70 naik ke 82, dari 70-an. Kemudian sekarang terakhir tadi saya cek pagi itu dibuka perdagangan minyak dunia udah $114 per barrel. Artinya kalau perang berlanjut sampai nanti nih akhir pekan bisa jadi lewat $120 per barrel. Dan kita sebagai net importer nanti karena kan Menteri SDM bilang
cadangan minyak kita cukup untuk 20 hari. Ya. Ini kan udah sekitar 10 hari nih. Ya. Kalau dihitung perang. Artinya kan pemerintah harus menyiapkan anggaran lagi. Apalagi situasi mau lebaran, mudik. Kalau pemerintah memaksakan subsidi agar menjaga harga minyak tetap seperti sekarang, artinya kan defisit anggaran akan makin besar. Karena kan kita udah defisit. Atau kita memang pengen menaikkan itu, artinya semua barang akan naik. Dan daya beli masyarakat yang sudah turun bakal makin ambruk. Artinya ekonomi real tidak akan berjalan kalau daya beli masyarakat ambruk, kan nggak ada yang kuat beli. Iya benar. Itu Dan yang ada bahaya. efek lainnya ketika mungkin Amerika akan mengembalikan ekonominya. Caranya dengan cara apa? Menaikkan pajak negara-negara yang di bawah mereka semua. Itu kan dinaikin pajak untuk dapetin ekonomi lagi kan. Tarif biaya impor. Bisa aja di Indonesia kena impact juga. Ya kan Udah kita minyak susah, kemudian pajaknya juga tambah naik, bisa jadi lah kita kena juga tuh. Iya. Nah, secara dalam negeri juga kita ekonominya belum stabil kan sekarang ini kan. Iya, benar. Nah, jadi jangan disangka perang ini nggak kemana-mana guys. Perang ini akan punya impact besar. Bahkan kalau panjang nih misalnya 3 bulan tadi seperti Pentagon, haji bisa jadi batal. Karena kan Haji Lebaran bisa Maret, batal. 2 bulan lagi kan Zulhijjah Mei. Ya. Haji bisa batal. Haji bisa batal. Otomatis ke sini antrian makin panjang yang udah diratain 26 tahun. 30% supply oil dunia dari situ. Iya. Udah bisa dipastikan ya kalau ini bertahan 2 bulan aja udah kecekek semua tuh. Iya. Harus punya reserve. Ya benar. Di dalam sendiri tuh harus punya persiapan untuk punya reserve ya. Jadi makanya di mana-mana ketika diomongin saya lagi menyiapkan untuk bisa bertahan hidup 7 hari itu semua negara pada begitu guys. Jadi bukan cuma tren FOMO nih. Makanya sekarang ini bukan cuma kita pribadi yang mau reserve kalau terjadi apa-apa, listrik mati segala macam. Kita harus punya cadangan emas. Kita harus punya persediaan persediaan makanan instan yang bisa buat hidup. Persediaan aki biar bisa ngecharge gitu kan, walaupun internet nggak ada kan gitu kan. Nelpon juga susah, nelpon nggak ada listrik. Iya. Makanya TNI nggak tahu apa ada hubungannya, karena TNI sudah udah menyatakan siaga 1 kalau tidak salah kan beritanya terkait perang Iran Israel ini. Yang saya baca sih seperti itu. Ya. Ini kenapa logam mulia jadi naik lagi, karena ketika listrik mati, bank nggak bisa beroperasi, maka uang fiat nggak bisa digunakan. Alat tukar tinggal balik lagi ke logam mulia. Udah balik kayak nubuah nabi jadi jatuhnya kejadiannya. Tapi kayaknya masih jauh sampai masih situ, jauh sih, ya. masih jauh ya. Masih jauh. Semua masih pada berpikir gitu ya, untuk kalau misalnya saya lakuin ini maka negara saya juga kena impact gitu kan misalnya kan. Karena ada yang bilang kalau Iran mutusin fiber optik, kelar bang. Iya benar. Misalnya Iran nih, kita putus fiber optik, seluruh dunia nggak punya internet gitu kan. Kelar kita, tapi mereka juga kelar. Iya. Tapi yang jelas perang makin panjang, tekanan buat Trump maupun Netanyahu makin kuat di dalam negeri. Karena efeknya udah mereka rasakan. Semuanya ya minyak naik. Kan Israel juga ngimpor minyak. Amerika juga sama. Pertanyaannya kok Iran nggak nyerang pangkalan militer yang di India? Mungkin itu saya kurang tahu. Mungkin apa kejauhan atau bagaimana? Saya kurang Karena tahu. Ya India ada beritanya. Oh, yang diserang kapal Iran itu ya, Dena. Jadi kapal warga-warga Iran diundang ke sana bagaimana gitu, pelautnya, kapal perang ya. Kapal perang. Terus kapalnya ketika dirilis dari India untuk balik ke negaranya, kemudian mereka menginfo Amerika ada kapal perang Iran berlayar nih. Habis itu ditorpedo 80. Iya. Hilang kalau nggak salah sampai sekarang. Meninggal semua 80. Pelaut dari Iran ya, meninggal semua. Pelaut militer deh, Iya, kapal perang, kapal angkatan laut. Cuma waktu itu nggak pakai senjata karena untuk acara pameran atau apa di India. Kalau nggak salah di perairan Sri Lanka diserangnya. Nah, itu dia. Jadi kan memang sebenarnya ada kok ini musuh yang selalu siap-siap untuk selalu memusuhi umat Islam ya. Si India ini ya. Nah, ini juga nih. Kalau mungkin untung aja mereka bukan adidaya tuh. Nih Bang, kita lihat kesimpulannya apa nih Bang sejauh ini? Sejauh ini pertama tinggal Iran satu-satunya negara muslim yang berani melawan hegemoni Amerika maupun Israel di Timur Tengah. Tinggal Iran yang tidak mau didikte. Ketika negara lain kita tahu masuk Dewan Perdamaian yang dibikin oleh Amerika, dibikin oleh Trump, dipimpin Trump, di situ juga ada sekutunya Netanyahu yang merupakan penjahat perang. Itu yang sangat ironis. Negara-negara muslim, Arab Saudi, Turki, Indonesia. Ini kan 3 negara muslim yang penting.
Baik secara, kalau Turki dulu Utsmaniyah punya sejarah bagus. Arab Saudi ada kiblat umat Islam. Indonesia negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia dan moderat. Tambah Pakistan mestinya. Pakistan ya. Itu mau bergabung itu kan sangat ironis. Kalau Pakistan nggak bergabung tapi? Pakistan belum ya? BOP bergabung enggaknya enggak deh. Lupa saya. Tapi yang jelas itu aneh kalau kita masih bertahan di sana negara-negara Muslim itu. Nah ini sebaiknya ya para pemimpin negara Muslim belajar dari Iran untuk menjadi bangsa yang bermartabat, punya harkat. Ya kita harus berani melawan ketidakadilan. Karena apa yang dilakukan Amerika selama ini bersama Israel, terutama di Timur Tengah, itu adalah bentuk ketidakadilan. Menjajah, menyerang negara lain secara serampangan dan melanggar hukum internasional, itu adalah bentuk ketidakadilan. Demikian. Di sisi lain, Pakistan juga lagi sibuk dengan Afghanistan. Ini adu domba juga nih guys. Jadi mudah-mudahan apa yang terjadi dengan Iran saat ini melawan Amerika dan Israel membuka mata negara-negara di Middle East ya, yang selama ini kemudian mungkin masih jadi ally-nya mereka untuk kemudian sadar bahwa mereka ini nggak benar-benar ally, mereka hanya memanfaatkan aja dan juga membuat konflik pecah belah. Ya kalau mereka udah sadar, mudah-mudahan mereka ada komunikasi internal yang nggak ada yang dengar di antara mereka semua memutuskan bergerak. Seperti halnya dulu pernah terjadi perang ya, yang dulu juga perangnya ketika nggak suksesnya karena ada satu yang berkhianat kan gitu kan. Ada perang Arab Israel itu kalau nggak salah 67 kalau nggak salah. Yang ada yang mundur gitu di antara itu karena ada satu yang kemudian dihasut bisa mundur juga. Nah ini guys, mudah-mudahan ini akan menjadi atau membuka mata para negara-negara yang memiliki kekuatan, Turki, Arab Saudi, Pakistan, ya mungkin bangsa juga kita juga Indonesia untuk ayo deh kita galang persatuan ya. Bangsa-bangsa di sekitaran Arab Saudi itu seperti bukan negara-negara Arab ya, ada Qatar, ada Oman, ada Emirates, ada walaupun Emirates kayaknya nggak mungkin sih, ada Mesir, Jordan, mulai pada melek ya, karena jumlahnya bangsa Israel itu cuma 8 juta, ibaratnya dikencingin aja banjir itu negara, dikencingin sama negara Arab banjir itu, gitu. Tapi mereka yang paling kejam. Oke guys, ini sedikit prediksi politik yang dilihat dari fakta data oleh Bang Faisal Assegaf. Bagaimana pendapat kalian? Monggo. Boleh setuju, boleh enggak? Silakan tuliskan di kolom komen kita untuk jadi bahan diskusi dan kita akan kembali berbincang dengan beliau di episode berikutnya dengan perkembangan selanjutnya yang terjadi di Middle East, di geopolitik masa kini. Jika terasa menarik, monggo silakan share sebanyak-banyaknya link ini ke circle teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.